Baik para guru semuanya, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senang sekali malam hari ini bisa bersilaturahmi bareng dengan para guru-guru hebat, para pejuang Al-Quran di seluruh cabang Rumah Quran PPA yang semoga yang hadir pada malam hari dan juga yang tidak hadir kita doakan semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi-tabiin tak ketinggalan kepada kita yang semoga Allah berikan keistiqomahan terus untuk mendampingi nih para generasi-generasi penjaga cahaya. Amin ya rabbal alamin. Izin para guru semuanya, mari kita buka acara yang luar biasa ini. Sudah sekian tahun ya kita berjalan, sudah bertahun-tahun istiqomah. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan. Mari kita buka dengan membaca basmalah dan solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan untuk menambah keberkahan acara malam hari ini, insya Allah akan kita simak dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan, dipandu langsung oleh Akhinal Kirom Al-Ustaz Hasnul dari RQ PPA Depok kepada Akhinal Kirom. Falyatafadol Maskur Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazi sudah membacakan. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat khususnya untuk Ustadz Hasnul dari RQ PPA Depok dan umumnya bagi para guru-guru semuanya yang hadir di Zoom meeting ini. Amin ya rabbal alamin.
Baik para guru semuanya, gimana? Sudah siapkah? Dan saya rasa guru kita juga sudah hadir tengah-tengah kita. Saya izin menyapa ya. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, Ustaz. Masya Allah. Nih di kawan-kawan sedang pada turun hujan ini Ustaz. Pagar Allah. Alam, Prabu Muli, Depok ya barusan. Ternyata saya di Bandung ini nggak hujan Ustaz. Ya betul di Jatinangor juga ini nggak hujan, Oh, panas banget malah Jatinangor ya. juga sama nggak hujan. Tapi teman-teman kebanyakan ini barusan kabar ininya ya sedang pada hujan. Tapi mudah-mudahan walaupun sedang hujan tetap bisa menyimak dengan baik. Oleh Ya karena semoga itu, ya, ya semoga menjadi keberkahan lah. Amin. Masya Allah. Baik, para guru semuanya, sebelum kita masuk pada materi, mari sejenak kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan ilmu dan pemahaman, serta Allah memberikan, Allah menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, para guru-guru semuanya, Alhamdulillah guru kita sudah hadir tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kita akan tidak berlama-lama lagi ya. Kita serahkan langsung kepada Gurunda Ustadz Fadli Al-Mubarok. Kepada Ustadz, Falyatafadhol Maskur Ustadz. Taib. Alhamdulillah alamin. Syukran jazakallah khairan katsir ya. Atas kam sudah memberikan waktu ini dan tentunya izin saya kembali buka dengan salam ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi alhamdulillah guru-guru semua dan tentunya saya berharap semua dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinnya sebelumnya saya ini nggak pakai peci ini aduh ya. Karena tadi ini juga saya masih pakai batik karena tadi siang saya bersama Ustadz Zen juga Ustadz Zaki nih kita ke acara nikahan dulu, ada dapat undangan. Kemudian tadi sore juga saya lanjut jenguk adik saya di salah satu pesantren di Jatinangor sehingganya lupa bawa peci ini dan ya semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru semua yang berada di cabang-cabang RKPPA yang tentunya banyak sekali cabangnya ini. Ada di mana aja ini? Ada di Depok, Pagar Alam, Rabu Muli, ya Masya Allah. Ada dari Manado, dari Gorontalo ya tentunya semua semoga terus Allah lancarkan dan terus Allah berikan keberkahan di setiap perjuangan, setiap dakwah dan juga setiap terus apapun yang kita lakukan, walaupun itu mungkin capek, walaupun itu mungkin lelah, tapi insya Allah ada keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, guru-guru semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya hari ini diberikan amanah oleh Ustaz Taskam nih, ya diberikan amanah oleh Ustaz Taskam untuk membersamai. Di sini tentunya izin saya menyapa ini ada ya Bunda Ramlah dari Manado, ada Bunda Eva juga dari Depok, ada banyak sekali nih ya. Ada juga nih alumni-alumni Mahatwan Quran Institute tadi ada Ustadz Hasnul yang memimpin tilawah, juga ada Ustadzah Misrah Rahayu nih ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya tentunya mereka juga adalah guru-guru saya dan semua yang ada di sini adalah guru-guru saya. Saya banyak belajar dari para guru-guru PPA atas perjuangan yang dilakukan. Ya, karena membersamai anak-anak, mungkin apalagi anak-anak yang mungkin ya masih bisa dibilang masih kecil lah ya. Ya belum balik ataupun ada yang udah balik tapi masih kekanak-kanakan. Nah, ini tentunya punya punya perjuangan yang begitu besar dan juga ada satu hal yang mungkin nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Entah rasa capeknya, entah itu mungkin
ya pusingnya memikirkan bagaimana berjalannya karena kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Dan tentunya ini menjadi satu pelajaran berharga bagi saya bahwa Masya Allah tabarakallah, guru-guru di cabang-cabang RKPPA itu adalah guru-guru yang begitu berjuang, dan perjuangannya adalah perjuangan kebaikan, dan saya salut akan hal itu. Maka dari itu tentunya kami senantiasa mendoakan semoga guru-guru semuanya Allah berikan kesehatan terus, Allah lancarkan rezekinya terus, Allah kokohkan kakinya terus, Allah gerakkan tangannya terus, dan tentunya Allah ya pergerakan juga hatinya agar terus tidak malas, agar terus tidak menyerah untuk menebar kebaikan dan menebar Quran-Quran, menebar cahaya-cahaya Quran kepada anak-anak dan juga adik-adik kita di cabang-cabang Rumah Quran PPA. Baik, ayah bunda guru-guru semua ya, izin ya hari ini tadi saya ingin membahas tentang titik terendah ini, titik terendah, dan saya ingin mungkin di antara kita juga bisa sambil ada interaksi ya, interaksi mungkin saya minta juga Ustaz Oskam bisa stay biar ya yang bisa sekiranya yang sekiranya bisa on cam ya, on cam bisa silakan, dan juga mungkin nanti siapa tahu ada yang bisa menceritakan titik terendah, karena awalan sebelum saya melanjutkan ke materi saya pengen nanya, kira-kira ada nggak yang mau menjelaskan ya 1 atau 2 menit, kira-kira titik terendah dalam kehidupannya itu apa? Ya itu menyangkut keluarganya, menyangkut hartanya, menyangkut ekonomi, atau menyangkut di RQ, seandainya ada di RQ yang saat itu titik terendah RQ tersebut, ya silakan. Saya pengen dengerin nih Zatas Kam, kira-kira ada nggak ya yang mau 1 atau 2 orang dan sekitar 1 atau 2 menit menjelaskan, silakan. Kira-kira titik terendahnya apa? Gitu. Ya bebas dari segala hal, dari segala sisi. Ya mau itu dalam segi keluarga, segi hubungan, segi ekonomi, segi diri, mungkin segi penyakit. Ada yang punya penyakit di sini yang sampai saat ini penyakitnya mungkin ya bikin pusing, dipikirin terus, bikin hati kita gak tenang terus. Kira-kira ada nggak yang mau di, kalau boleh sih baiknya bisa on mic nih ya biar bisa bicara langsung, ada interaksi langsung dengan saya, silahkan. Baik, Alhamdulillah. Silakan para guru-guru barangkali ada ya, boleh di open mic dan open cam ya. Barangkali ada nih Bunda Eva katanya. Insyaallah kita coba sapa ya Bunda Eva nih. Cek cek cek. Assalamualaikum Bunda. Cek cek cek. Adakah para guru? Nggak ada orangnya, Ustadz. Nggak ada orangnya, tapi suaranya ada. Siapa yang bilang tuh, Ustadz? Insya Allah. Dari saja Ramlah barangkali atau siapapun ya. Boleh silakan sedikit ya. Sebelum masuk nih Ayo, masuk nggak usah materi. malu-malu Bunda, Gak nggak usah apa-apa. malu-malu Tada silakan. Ustadz, silakan. Saya pengen dengerin aja 1 2 menit mungkin, kira-kira dalam segi apa dan bagaimana kronologi ketika berada di titik terendah itu. Kan setiap orang tentunya punya beda-beda gitu. Ya, mungkin dari Sadah Ramlah nih, Ayo silakan saja. kelihatannya pengen tapi kayak ada malu gitu. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa Ustaz belum bisa berbagi soalnya ini lagi ada di Oh, RQ lagi dah. siap, 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 siap. Masya Allah ya. Tapi Barakallah, barakallah. ini Semoga lancar acaranya. Masya ya ya Ustaz Allah. ambil. Oke, Ya, siap, siap, siap. Oke, tak kirain mau berbagi ya. oke, nggak apa-apa, Sat. Mungkin ya husnudonnya kayaknya ini memang lagi takut, mungkin malu, atau mungkin ingin. Atau dari saya aja dulu, Oh, San. boleh, boleh, boleh Ya, banget nih, Sat. Mangga, silakan, silakan. saya barangkali para guru-guru kan lagi pada sibuk nih sambil menemani para santri-santrinya yang memang sebagian nih belum pada pulang masih di RQ. Kalau ditanya
titik terendah ya Ustaz ya. Ya, betul betul betul. Masya Allah. Titik terendah saya ya pribadi, Masya Allah, saya dilahirkan dari keluarga seorang petani ya di kampung di daerah Karawang, daerah Pantura ya. Dan ibu dan bapak saya tidak tamat sekolah, Ustaz. Kalau dulu ada namanya SR ya. Kalau sekarang kan SD ya. Nah, kalau dulu ada namanya sekolah rakyat. Nah, itu juga nggak tamat Ustaz. Baru kelas 1. Dan orang tua saya buta huruf kedua-duanya, tapi qadarullah memang luar biasa ya, memiliki anak 9 dan di antara yang Allah berikan apa ya, kenikmatan yang luar biasa, anaknya yang bisa S1 ya bisa kuliah, ya ini yang di depan ini. Tapi memang qadarullah orang tua, karena apa ya, orang awam Ustaz nggak ngerti ya. Dulu saya pengen pesantren tidak diizinkan. Diizinkan bukan karena tidak boleh ya, karena memang nggak ada biaya waktu itu ya. Anak 9, ayah saya anak keempat. Saya ke pesantren itu terus terang modal dengkul saat saya kabur dari rumah karena saking jengkelnya ya. Saya apa isinya kuli dulu waktu itu ya. Di kampung ada namanya kuli ngerambet Ustaz. Di sawah dapat biaya untuk ongkos ke Indramayu waktu itu ke salah satu pesantren. Saya ngambil beras waktu itu, eh, 3 liter ya, pakai batok kelapa. 3 batok kelapa saya ambil dari apa gentong namanya kalau di Kerawang, pedaringan ya. Dari dapur saya ambil dan keluarnya nggak dari pintu depan, saya dari pintu belakang. Langsung kabur dengan tetangga saya berdua. Dan qadarullah setelah itu bertahun-tahun saya nggak pernah pulang. Saya diangkat anak oleh salah satu ajengan atau kiai di Indramayu waktu itu, almarhum Kiai Haji Agus Maksum. Beliau sudah almarhum dan saya diangkat anak karena anak angkat beliau banyak ya yang bantu-bantu di kiai. Kemudian saya juga melanjutkan selesai di sana sekitar 4 tahun ya di Indramayu. Saya melanjutkan ke sebuah pesantren juga, pesantren Salaf ya di Cirebon, di Babakan Cirebon ya, Babakan Ciwaringin Cirebon. Dan SMP saya di Indramayu, SMA juga di Cirebon. Dan itu sama sekali tidak serupiah pun dari orang tua dikasih. Saya bisa mesantren, saya bisa sekolah, lanjutin SMP dan SMA, semuanya saya nyari sendiri di pesantren. Makanya kalau di pesantren, dulu ya, saya khidmat itu masakin santri sekitar 300 sampai 400 santri tiap hari. Saya harus masak nasi jam 5 sampai jam 9-an karena masih pakai yang tradisional, pakai kayu itu Ustaz. Dandang yang besar ya. Luar biasa lah, waktu itu di usia SMP sampai selesai SMA saya di ini juga sama. Kemudian SMA saya melanjutkan, waktu itu pulang dulu ya ke rumah sekitar setengah tahun. Hikmat jadi guru madrasah waktu itu ya. Tapi saya pengen tidak puas ya, masih pengen merantau ke Bandung. Dan alhamdulillah ada lowongan santri beasiswa waktu itu di Darut Tauhid. Alhamdulillah saya coba masukin lamaran dan saya dites dari sekian ratus sekian ribu. Saya terpilih 30 orang yang dapat beasiswa, total itu 35 juta ya. Tapi dalam bentuk pendidikan, saya digembleng jadi santri karya waktu itu, namanya santri berdikari programnya. Dan alhamdulillah saya bisa mesantren, bisa belajar juga di Darut Tauhid paling lama ya, sekitar 15 tahun. Sampai saya diangkat jadi santri karyawan di sebuah minimarket di depan Masjid Darut Tauhid. Bajunya saya masih masih pakai, masih punya nih. Ada logo Darut Tauhid, ada DT juga ya. Ini masih di antara sekian baju masih ada ya.
Dan titik terendah saya waktu itu, saya merasa orang tua tuh apa ya, eh, sudah nggak ngebiayain ya, nggak mendukung, bahkan suka marah-marah dan sebagainya. Sempat saya waktu itu apa sih istilahnya, apa ya? Ada perasaan tidak puas, ada perasaan kecewa dengan orang tua dan sebagainya. Tapi saya dinasehati oleh guru-guru saya waktu itu, sejelek apapun itu adalah orang tua. Saya nggak mau pulang bertahun-tahun Ustaz waktu itu di pesantren. Justru saya dimarahin oleh kiai waktu itu. Saya dipaksa pulang oleh kiai saya, suruh pulang katanya. Orang tua itu udah menangis katanya nunggu kamu, suruh pulang katanya, pengen ketemu. Dan qadarullah saya pulang dan waktu itu mulai hati hati saya sudah mulai luluh karena nasihat dari para guru-guru. Akhirnya alhamdulillah saya bisa berdamai dengan kedua orang tua. Waktu itu orang tua saya belum sholat, Tan. Sholat 5 waktu belum. Dan qadarullah setelah saya pulang 3 tahun, 6 tahun ya, sampai 7 tahun lah saya selesai aliyah waktu itu. Dan alhamdulillah orang tua diberikan hidayah, wasilanya melihat anaknya suka sering apa ngaji rutinan gitu tadi. Kalau di kampung itu Alhamdulillah. ngisi ngaji rutin ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, karena mungkin ini ya melihat anaknya suka suruh jadi ustadz lah ceritanya di kampung, akhirnya orang tua saya mau belajar sholat. Alhamdulillah qadarullah rajin sholatnya, bahkan saya pribadi kalah sholatnya dengan beliau. Dan kedua orang tua saya, bapak saya sudah almarhum dan tinggal ibu yang masih. Dan titik terendah yaitu saat ketika kita merasa ya tidak punya harta, sementara kawan-kawan kita bisa mesantren, didukung kedua orang tua, bisa sekolah, bisa kuliah. Saya dari SD sampai lulus perguruan tinggi tanpa sepengetahuan orang tua kan. Saya Allah. wisuda aja di Gedung Pusdai ya, Jawa Barat, di daerah Suci ya, Iya, didampingi istri dan anak. Waktu itu punya anak satu ya, anak yang paling besar yang sekarang sudah kuliah di UIN kan. Insya Itu Allah. mendampingi saya wisuda S1. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah lepas rasa benci, rasa tidak puas, rasa kecewa kepada orang tua, dan berkat ilmu dan nasihat dari para guru-guru di PPA, saya melepas atau merilis ya kekecewaan atau salah pengasuhan orang tua. Dan alhamdulillah sekarang apa ya, titik terendah itu yang membuat saya semakin bersemangat. Artinya kalau dulu saya pengen sekolah tidak dikasih karena nggak ada biaya, pengen pesantren tidak dikasih nggak ada biaya, apalagi bisa kuliah. Sekarang walaupun ya istilahnya segini-gininya, insya Allah mudah-mudahan support saya kepada anak-anak ya bisa mesantren paling tidak bisa kayak yang lain lah, bisa merasakan uh, pendidikan yang layak gitu ya, bisa merasakan bangku kuliah begitu. Mohon doanya nih para guru-guru semuanya. Dan titik terendah saya waktu itu memang ada di situ, Ustaz. Karena merasa saya orang tidak punya ya, 9 bersaudara, anak seorang petani. Petani juga kalau ada sawahnya banyak, ya bukan petani, itu pemilik ya. Kalau saya kuli orang tua saya, dan qadarullah saya dikasih nikmat oleh Allah luar biasa, bisa merasakan seperti halnya anaknya Bapak Lurah, anaknya Bapak Camat di Insya tetangga Allah. saya bisa kuliah, Alhamdulillah. bisa pesantren begitu, karena berkat nekat saja. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Mungkin ya. itu saja Ustadz. Saya mohon Taib, maaf taib, taib, terlalu taib. panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran ya atas kam tuh. Ya betul ya baik juga tentunya tadi kita udah dengar ya dari Sataskam bahwa dari cerita beliau tadi, dari histori beliau tadi bahwa ternyata titik terendah orang-orang itu berbeda-beda, guru-guru semua. Ya, berbeda-beda. Tadi mungkin Sataskam titik terendahnya di ekonomi pertama. Terus juga ada
Ya tadi hubungan dengan orang tua yang alhamdulillah hari ini mungkin alhamdulillah sudah baik. Begitu juga dengan kita semua, dengan guru-guru yang lain, entah punya titik terendah dengan berbeda-beda. Saya tentunya bersama guru-guru Ustadz Zainal dan juga Ustadz Jidan itu kalau kita ke Majelis Inspirasi Hati di beberapa tempat. Itu ketika ditanya kepada para jamaah, yang paling banyak tuh terkadang adalah masalah di mana mereka belum bisa melepas titik terendahnya dalam hatinya. Apalagi titik terendahnya ketika anaknya meninggal dunia. Ya, ada yang anaknya meninggal dunia, ada yang berantem begitu dahsyatnya dengan pasangan, ada yang ketika itu mungkin yang dulunya mungkin nabung punya punya usaha punya bisnis tapi akhirnya Allah bangkrutkan, Allah jatuhkan, ya. Dan hari ini di malam ini saya pengen ngajakin itu, pengen ngajakin flashback. Jangan-jangan titik-titik terendah yang pernah kita alami itu belum keluar dan belum kita rilis dalam hati kita. Ya alhamdulillah syukur-syukur kalau memang sudah dirilis, sudah dibuang, sudah paham. Karena kan saya yakin guru-guru di sini, guru-guru semua ini tentunya sudah kenal bagaimana dahsyatnya juga ilmu PPA. Ya, banyak sekali guru-guru kita menyampaikan dari Ustadz Reza Rendi, dari Ustadz Sonia Bikin sampai beberapa dan mungkin semua semua trainer menjelaskan bahwa kita harus merilis apapun hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Tapi hari ini saya pengen reminder kepada kita semua bahwa kita temukan dulu, sadar dulu kita apa ya titik terendah ya mungkin masih masih kita pikirin. Kalau kita kepikiran sama titik terendah itu ada rasa yang mungkin tidak bisa dijelaskan dalam hati kita. Sakit mungkin, sedih mungkin, nyelekit ya. Ini yang harus kita ubah dan ini yang harus kita temukan kembali ya. Dan bunda, sahabat-sahabat sekalian, ternyata ternyata yang paling penting dari menemukan titik terendah adalah bahwa sadar kita adalah hamba. Sadar bahwa kita adalah hamba. Coba, kenapa orang-orang yang di luar sana ada yang mungkin bunuh diri, mungkin jadi gila, mungkin terlanjur, mungkin pusing, tidak bisa memikirkan dan tidak bisa mungkin melewati titik-titik terendahnya, ya. Masalah-masalah yang Allah berikan kepada kehidupannya itu tidak bisa dilewati, ya. Mungkin makin frustasi, masih makin kepikiran, makin sakit, makin sempit hatinya karena memikirkan itu. Karena apa? Karena dia tidak merasa hamba. Karena dia masih merasa bisa untuk melakukan dan bisa melewatinya sendiri. Allah ngasih ujian, banyak sekali ujian, tidak akan berhenti. Tapi kita sebagai manusia biasanya mungkin nggak punya kekuatan apa-apa, ya. Terkadang kita ngurusin ngurusin eh, masalah itu sendiri dengan segala sesuatunya. Oh ini harus gini, ini harus gini, ini harus gini, biar biar ini, biar ini, biar ini. Kan itu kan dari mindset sendiri. Itu juga kenapa di kelas PPA sering dijelaskan bahwa orang-orang dewasa, itu semua orang dewasa dijamin punya virus. Dan virus itu adalah logika. Dan logika itu yang menjelaskan. Logika itu yang menyampaikan bahwa kita bisa. Bunda, sahabat-sahabat sekalian dan juga guru-guru sekalian. PD itu bisa, boleh. Tapi lebih baik kita PA aja. Percaya Allah aja. Karena ketika kita percaya bahwa Allah yang membisahkan, Allah yang menguatkan, Allah yang menenangkan, maka diri kita yang akan percaya bahwa ya Bismillah. Ya, saya tadi baru dapat quotes. Bagus banget quotesnya, cuman pendek.
quotes-nya itu menjelaskan kalau udah Allah yang nolongin kita, semua bakal terasa mudah. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Ibaratnya kalau mungkin di apa namanya ya, ya di film-film action, ketika mungkin di awal dia kalah, si pemeran utamanya kalah, tapi ketika datang pertolongan, tiba-tiba di ending filmnya dia menang, ya. Dan dia ngerasa nggak ada yang bisa ngalahin dia karena dia udah punya pertolongan. Entah pertolongannya dia punya kekuatan, pertolongannya mungkin orang-orang sahabat-sahabat dekatnya yang ngebantuin dia. Itu hanya ibarat aja. Nah hari ini coba kita lihat lagi. Kita percaya nggak bahwa kita ini adalah hamba? Kita punya Allah yang maha bisa, maha segalanya. Segala sesuatu itu bisa Allah jadikan mudah. Cuman kita percaya atau enggak? Ya. Hai bunda, guru-guru sekalian. Setiap manusia punya masalah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal mungkin ngasih ujian, ngasih cobaan, ngasih masalah di luar batas kemampuan hamba. Mustahil. Allah tuh tahu takaran. Allah itu maha tahu. Allahul alim. Ada nggak? Mungkin semua pernah ngerasain mungkin. Ketika capeknya dapat masalah, ya. Ketika capeknya mungkin begitu banyak cobaan, selesai ini datang ini, selesai itu datang yang lain lagi, nggak habis-habis kan? Dan nggak terlintas, ya Allah, kenapa harus saya? Ya Allah, saya nggak mampu. Kalau nggak mampu, nggak bakal Allah kasih ke kita. Ibaratnya tadi cerita dari Ustadz Taskam, beliau tadi ya tidak disupport oleh orang tuanya untuk masuk pesantren. Padahal pengen banget belajar buat ke pesantren. Segi ekonomi nggak mendukung. Support orang tua juga tidak dapat. Ya, tapi karena Allah tahu Ustadz Taskam bisa ini. Ustadz Taskam bisa ngelewatin ini. Dan ini adalah cobaan yang sesuai kemampuannya Ustadz Taskam. Akhirnya apa? Hari ini Ustadz Taskam, Masya Allah, dakwahnya. Begitu juga kita semua di sini. Siapa? Bunda Eva, Bunda Ramlah, atau mungkin siapa tadi? Ada Ustadz Hasnul, ada Ustadzah Misra, ada banyak sekali di sini hadir. Punya masalah sendiri. Punya masalah masing-masing. Berbeda-beda masalahnya. Kemarin mungkin Ustadzah Misra nih, waktu kemarin di beberapa bulan kemarin waktu masih di Oki seandainya. Ya. Aduh, mungkin ada rasa sakit. Ya lagi sakit seandainya. Bisa nggak ya ngelewatin 2 tahun di Oki nih? Ya. Mungkin dengan segala keterbatasan bisa nggak ya? Lulus nggak? Lulus. Berarti udah takdirnya dan sesuai takaran yang Allah berikan. Allah maha tahu. Allahul alim. Cuman tadi, kembali ke tadi, terkadang kita tuh sering berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan sendiri. Makanya kenapa ketika nggak dapet, ketika nggak selesai, frustasi sendiri, capek sendiri. Kenapa? Karena mikirnya, ya orang saya bisa kok. Ya, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, guru-guru sekalian, bahwa kita harus kembali pada fitrah kembali, pada fitrah kita kembali, yakni hamba. Gak ada gelar terbaik di dunia ini kecuali gelar hamba. Mau itu profesor, mohon maaf, bukan saya bilang gak bagus, tapi bagus, bagus, sangat bagus.
Tapi tidak ada gelar yang bisa mengalahkan gelar hamba di sisi Allah. Ya, ya mau itu profesor, doktor atau apapun itu, mau itu jabatannya tinggi setinggi-tinggi mungkin, tapi kalau dia tidak menghamba kepada Allah, maka di sisi Allah dia tidak akan diakui, tidak akan diridhoi. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau seandainya kita, walaupun ya kita orang biasa yang menjalani kehidupan sesuai fitrah manusia, yang penting menjalankan ibadah kita, menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan ya menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Tapi kita punya gelar hamba, maka tenang hati kita. Ya. Ini poin pertama. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya masalah, kembali lagi dulu ke hamba. Kembali untuk menjadi hamba. Karena banyak banget orang zaman sekarang yang sok-sokan jadi Rob, sok-sokan jadi ya Tuhan, menuhankan ikhtiarnya, menuhankan logikanya, menuhankan kecerdasannya, sampai akhirnya itu semua Allah cabut, Allah ambil, capek sendiri, nggak tenang kehidupannya. Ini poin pertama, ya. Poin kedua, bunda sahabat-sahabat sekalian, kita merujuk kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dalam ayat ini Allah pengen nyampein apa sih? Ya, dalam ayat ini Allah pengen nyampein bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, walanabluwannakum bisyai', di setiap kalian pasti, kata Allah, pasti. Kira-kira kalau dengar kata pasti itu berarti ada ragu-ragu nggak? Bunda, seandainya Bunda Eva nanya ke Ustaz Taskam, Ustaz Taskam, malam ini ada pembinaan RQ nggak? Ustaz Taskam bilang pasti ada. Ragu nggak kita kira-kira? Ih, setelah nelpon atau setelah nanya ke Ustaz Taskam, ada nggak ya? Padahal Ustaz Taskam udah bilang pasti ada. Kecuali kalau Ustaz Taskam bilang kita lihat dulu ya, mungkin kita bisa ragu. Ada nggak ya? Begitu juga. Kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa walana beluanakum bisyai'in. Ya, setiap kalian pasti akan aku berikan cobaan, akan aku berikan masalah. Gak bisa kita keluar dari masalah. Gak bisa kita kabur dan lari dari masalah. Gak ada gunanya. Ya, banyak masalahnya. Minal khauf, ketakutan. Wal ju' lapar, atau mungkin ekonomi kita. Wa naqsim minal amwal, atau mungkin harta kita yang semakin lama berkurang, dan mungkin ya ngerasanya kita sedikit, ngerasanya harta kita nggak ada. Wal anfus, atau mungkin orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi Allah panggil meninggal dunia. Atau wasamarat, ya, wasamarat di sini bisa diartikan banyak, ya, banyak hal, ya, entah itu juga berujuk ke ekonomi tadi, atau makanan di rumah, ya. Tapi mungkin banyak sekali orang-orang yang membaca ayat itu, memahaminya hanya di awal sampai di ayat tadi, wassamarat. Tapi dia lupa kalimat terakhir dari ayat tersebut, wabasyiris sabirin. Ya, berikanlah kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Saya pernah dulu waktu saya pesantren, kalau nggak salah itu saya kelas 9 SMP, 9 MTS ya. Guru saya waktu itu nyampein gini, sabar itu kalau dalam anggota tubuh adalah kepala. Ya, adalah kepala.
Ibaratnya kaki ini ibadah yang lain, tangan ibadah yang lain, gerak. Tapi kalau nggak ada kepala bisa gerak. Tahu arahnya nggak? Itulah sabar. Kalau kita nggak sabar dalam ibadah kita, ya berjuang seperti ini. Ya, guru-guru semua ini kan di RQ, di rumah Quran. Ngadepin mungkin tiap hari ketemu sama bocil-bocil. Ketemu mungkin sama santri-santri, murid-murid yang mungkin kita sudah tahu watak dan sifat mereka. Apalagi kalau anak-anak kecil, mereka tuh terkesan lebih pengen mainnya aja, lebih pengen seru-seruan aja, pengen ketemu-ketemu sama teman-temannya aja. Di situ kita butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar, ya nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Perjuangan kita, pahala kita dari banyaknya yang sudah kita lakukan, nggak bakal ada gunanya kalau kita nggak sabar. Bisa jadi cuma karena terpaksa. Bisa jadi mungkin karena banyak motif-motif lain. Ya kita nggak tahu. Hanya diri sendiri yang maha tahu. Hanya diri sendiri yang tahu bagaimana hatinya berbicara. Makanya poin kedua ini juga sangat penting. Dan poin pertama dan poin kedua hari ini hal-hal yang harus kita pegang dan harus kita satukan. Ketika tadi kita sadar bahwa kita punya masalah, ya titik-titik terendah kita mungkin sering kali datang. Maka kita harus sadar bahwa kita adalah hamba, kita punya backingan yang kuat. Jangan bilang ya Allah, saya punya masalah besar, tapi ucapkan kepada masalah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kemudian sabar aja. Kabar gembiranya kapan Bang Fadli? Kok nggak datang-datang? Berarti belum sabar namanya. Ya, belum sabar. Kalau memang kita nungguin aja kabar gembira dari mana? Katanya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, kalau orang udah sabar nanti diberikan kabar gembira. Mana kok nggak datang-datang kabar gembiranya? Berarti belum sabar. Ya, Bunda, sahabat-sahabat sekalian, tuh pasrah total bergantung hanya kepada Allah. Betul. Saya yakin banget guru-guru di rumah-rumah Quran PPA adalah guru-guru yang begitu besar tinggi ilmunya. Bahkan saya juga tentunya masih ingin sekali belajar kepada guru-guru semua. Ya, guru-guru semua mungkin sudah belajar ya berkali-kali masuk kelas PPA, mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, setiap hari ikut kelas-kelas yang ada dari peradaban. Dan itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Hari ini saya mendapatkan amanah untuk reminder saja. Khususnya untuk diri saya pribadi, bahwa ketika kita punya titik terendah, atau mungkin kita kotakkan menjadi masalah-masalah yang Allah berikan saat setiap hari nggak selesai-selesai. Ya tadi, pertama kita sadar dulu bahwa kita adalah hamba. Ya. Atau pegang quotes-nya ya Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, ku mencintai masalahku karena aku yakin yang memberiku masalah juga mencintaiku. Itu quotes-nya Maulana Jalaluddin Rumi dan itu quotes-nya sangat dalam. Quotes dari Jalaluddin Rumi yang begitu sangat dalam. Ini menegur hati kita harus bahwa ternyata ya kadang kita sok-sokan menjadi rob. Allah kasih masalah, ngatur sendiri, ngurus sendiri, akhirnya ketika capek juga pusing sendiri, capek sendiri. Makanya sadar dulu bahwa kita adalah hamba, kita punya backingan yang kuat. Bukan kuat lagi, yang maha kuat. Kita punya Allah yang maha segalanya, dan ingat, kalau sudah Allah yang menolong kita, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita, baik itu pun ya adalah masalah kita yang sangat besar. Tidak akan bisa mengalahkan kita kalau kita betul-betul percaya bahwa Allah akan membantu kita. Ya, poin kedua tadi, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, juga guru-guru sekalian, ingat, kita sabar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, dalam keadaan apapun, bentuk masalahnya gimana pun, tetap harus sabar. Maka ingat,
kabar gembira itu akan datang kepada orang-orang yang sabar. Itu, bunda, sahabat-sahabat sekalian, ya kita nggak perlu berlama-lama. Yang penting ada manfaat. Yang penting ya hati kita teringat kembali. Reminder untuk hati kita, untuk diri kita bahwa ternyata sampai hari ini kita menyikapi persoalan-persoalan yang Allah berikan itu dengan cara yang salah. Maka hari ini, bismillahirrahmanirrahim, kita betul-betul siap ketika datang masalah yang tentunya tidak akan ada habisnya itu, kita siap untuk betul-betul menyikapinya dengan cara yang benar. Barakallahu fikum, ayah bunda, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya juga tentunya masih sangat belajar sampai hari ini. Saya sama Ustaz Askam ini adalah guru saya ini. Harusnya saya banyak belajar dari beliau, juga guru-guru di rumah Quran ini adalah guru-guru saya. Ya doakan semoga kami bisa silaturahmi kepada rumah Quran di semua cabang seluruh Indonesia insya Allah. Ya semoga nanti Allah berikan rezekinya, Allah berikan waktu terbaiknya dan Allah lancarkan perjalanannya insya Allah nanti ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan tentunya ketika ada yang benar, ketika ada yang bermanfaat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir Ustaz. Luar biasa ya, malam hari ini kita mendapatkan ilmu dan pencerahan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fadli Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa terus apa yang disampaikan oleh beliau kita praktekkan ya, terutama dalam kehidupan. Insya Allah luar biasa nih. Baik para guru-guru semuanya, di penghujung acara barangkali akan ada apa istilahnya pertanyaan, gak apa-apa Ustaz? Satu atau dua ya Ustaz ya. Mangga, mangga, Sat. Mangga, mangga. Barangkali ada dari para guru-guru yang akan ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Kami persilahkan para guru-guru semuanya. Ada, silakan. Boleh raise hand dulu atau boleh langsung dibuka open mic ya. Ada para guru semuanya? Dirasa kalau tidak ada, baik. Alhamdulillah. Namun sebelum ditutup barangkali akan ada penyampaian atau closing statement Ustaz. Ya, oke. Closing statementnya, di setiap kita punya masalah, ya. Tapi intinya Allah akan selalu nemenin kita bagi orang-orang yang tentunya percaya bahwa Allah itu ada di sampingnya. Dan ingat quotes yang tadi yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, bahwa aku mencintai masalahku karena yang memberiku masalah juga mencintaiku. Jadi kalau kita udah bisa paham betul bahwa masalah yang datang ini adalah sebenarnya tanda cinta dari Allah, maka semuanya akan kita lewati dengan rasa tenang. Gitu sih. Masya Allah, luar biasa ya para guru-guru semuanya. Semua kita termasuk para guru-guru di RKPPA-nya masing-masing pasti memiliki titik terendah. Karena saya lihat memang sebagian ini ada RK-RK yang sudah slow respon, bahkan ketika kami hubungi tidak ada sama sekali. Karena memang berdampak banget ya setelah dari pusat tidak ada dana operasional yang dicairkan ke cabang-cabang. Itu saya rasa ini dampaknya luar biasa ya, terutama teman-teman di cabang. Tetapi ingat apa yang dikatakan barusan,
kita yakin ke makhluk, yakin kepada seseorang atau kepada lembaga atau pimpinan kita, atau kita lebih yakin ke Allah. Mungkin selama ini kita lebih yakin dengan funding hasil-hasil dana operasional, lebih yakin dengan dana yang disalurkan dari pusat ke daerah, bahkan kita lebih bergantung dengan dana-dana, misal dana canceling saja, tapi kita kurang yakin dengan atas janji dan jaminan Allah. Maka siap-siaplah wahai para sahabat-sahabat, para guru-guru semuanya. Karena sejatinya Allah masih ada. Karena sebelum dulu YAI ada dana BGA, ada canceling saja, teman-teman RQ ini sudah berjalan seperti adanya gitu ya. Seperti biasa itu. Sebelum dana-dana ini masuk. Dan sekarang Allah uji kita dengan dicabut, sudah tidak ada dana BGA dari pusat, tidak ada support dari canceling saja, bahkan sudah tidak ada support dari panding-panding yang lain, tapi ternyata tetap Allah masih mensupport. Karena para guru-guru ini merupakan para keluarga Allah tentunya. Asal kita yakin atas janji dan jaminan Allah, maka lihatlah, sama halnya saya, itu aja saya dari SD ya sampai lulus kuliah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Atas kita yakin dengan janji dan jaminan Allah, kita berada di rel yang benar, selalu ada cara, selalu ada pertolongan Allah. Termasuk di RQ. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustazi, luar biasa ilmu yang diberikan pada malam hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan ya saja. Iya, izin sharing terkait dengan itu Ustadz. Apa sih sedekah listrik sama Masjid Kinclongnya? Mungkin Masya teman-teman Allah, mau. silakan Bunda. Iya, Ustaz Fadli, afwan izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini terkait dengan sedekah listrik. Kemarin itu kan kami info ya, kita info. Dan itu juga belum beberapa, ya memang sudah sebagian, sudah ada yang memang sudah masuk. Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 28 penerima. Dan insya Allah ini masih kemarin ditambah kuotanya. Dan memang ya nanti setelah ini mungkin kita minta biodata yang lengkap ya, dan bisa dihubungi ke saya Ustadz ya, biar saya terus saya mengkondisikan. Kalau kemarin itu kan memang diminta satu daerah satu, tapi saya upayakan teman-teman yang memang belum masuk walaupun satu daerah mudah-mudahan bisa gabung gitu ya. Mohon doanya. Makanya kemarin udah pokoknya teman-teman di RKPPA gitu kan ya. Ini sih buat kami di Depok ini ya alhamdulillah gitu kan ya. Ya Allah, di saat tadi di sini nggak ada, ya Allah kasih kirim yang lain gitu kan ya. Nah begitu juga terkait dengan Masjid Kinclong. Alhamdulillah ini pun ada aktivitas yang memang sangat membantu sekali gitu ya buat teman-teman yang ingin tahu tentang info Masjid Kinclong. Itu juga bisa menghubungi kita. Insya Allah ini real gitu ya. Itu sangat membantu kami banget gitu ya. Teman-teman yang sudah berjalan itu ada 5 daerah. Alhamdulillah itu ada yang sudah 9. Ya Depok kemarin itu 9 masjid. Ya target kita di bulan ini insya Allah sampai 20 masjid gitu ya. Karena memang dari Yayasan Sahabat Surga juga menyampaikan ini akan dioptimalkan gitu ya, terus bergerak semuanya teman-teman dari masing-masing daerah. Dan itu udah di mana-mana info-info ini sudah disebar oleh Yayasan Sahabat Surga. Ya mungkin itu ya Ustadz ya, buat teman-teman yang ingin tahu tentang Masjid Kinclong itu bisa info ke
kita ya ke saya di Depok atau bisa juga langsung sama Ustadz Irwandi. Ya, mungkin itu ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Bunda Ya Eva Ustadz. ya atas informasinya. Dan Alhamdulillah saya lihat yang sudah ngisi list itu di RQ ya baru beberapa saja. Yang lain masih belum ngelis ya. Silakan yang belum. Silakan ngelis ya di grup yang baru ya yang pejuang RQ PPA. Ini sudah ada RQ PPA Solok, Manado, Bekasi, Tarakan, Makassar, dan Padang Sidempuan. Yang lainnya belum ada nih para guru-guru semuanya. Silakan yang ingin mendapatkan sedekah listrik, artinya RQ PPA-nya dibayarin listriknya ya. Silakan ngisi list ya. Atau boleh nanti langsung bisa menghubungi Bunda Epa. Bila mana memang ada pertanyaan ya terkait data dan sebagainya, insya Allah nanti dibantu oleh Bunda Epa ya untuk program sedekah listrik para guru-guru semuanya. Oke, yang sudah hadir di sini dari mana aja yang belum nih? Prabu Muli sudahkah? Pagar Alam, Alhamdulillah silakan sudah nulis ya Ustadz. Prabu isi Muli, data ya. Pagar Alam. Ya. Biar paling tidak apa sih meringankan dana atau beban operasional ya. Silakan di list karena baru 6 RQ saja, ada Solok, Manado, Bekasi, Tarakan, Makassar dan Padang Sidempuan. Yang lainnya belum. Nah, masih ada kesempatan dan masih dibuka ya Bunda ya. Ya Ustadz, insya Allah Oh mungkin iya, nanti nanti bertahap saya. silakan yang belum boleh japri Bunda Eva atau bisa ngisi list ya di grup pejuang RKPPA. Atau boleh japri Bunda Eva ya. Masya Allah. Baik para guru semuanya di penghujung acara insya Allah luar biasa nih para guru-guru semuanya. Ternyata kita banyak apa ya banyak orang-orang yang masih luar biasa ya membantu perjuangan di rumah Quran semuanya. Saya doakan mudah-mudahan Allah berikan apa istilahnya pertolongan sehingga RQ-RQ-nya bisa berjalan dengan lancar dan semoga Allah berikan kemudahan dan lain sebagainya. Baik para guru semuanya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi atau ada silakan. Cukup ya? Kalau dirasa memang cukup, sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup saja acara pembinaan rutin pada malam hari ini dengan mengucapkan bersama-sama ya, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita beristighfar sebaik-baik istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas pada malam hari ini, sekali lagi mohon maaf lahir batin, belum bisa memberikan eh, pelayanan yang terbaik, belum bisa memberikan khidmat yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan dan kemudahan dan kelancaran. Sekali lagi sehat-sehat semuanya dan tolong doakan kami, tolong doakan para guru-guru di pusat juga ada Ustaz Jajan Putul Arifin, Mudir Rumah Quran PPA dan para guru-guru di Yayasan Cahaya Peradaban Quran dan tolong doakan saya juga karena memang luar biasa ya perjalanan dakwah ini para guru-guru semuanya. Dan kita saling mendoakan di sela-sela waktu sholat malamnya. Jangan lupa doakan terus. Mudah-mudahan kita bukan pertemuan bersama dalam dakwah, bukan cuma di dunia saja. Nanti Allah kelak kumpulkan kita bersama orang-orang terkasih, bersama para guru-guru kita, bersama para nabi dan soleh-solehin.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair para guru semuanya. Insyaallah. Ya, terima kasih semuanya. Izin ditutup para guru-guru semuanya. Selamat istirahat, selamat rehat, nikmati waktu istirahatnya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Nah, kalau orang pilih ya, gitu. Selamat nikmati kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup para guru semuanya.